أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Niki ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Ini walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa thamma haqa wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan kekal di dalam surga itu abada selama-lamanya. Janji Allah adalah pasti, maka siapakah yang lebih benar ucapannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang maha benar janjinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, sing paling bener janji ini ora nek liya nggih namung Gusti. Kadang-kadang wong niku janjeni ngene janjeni ngono, padahal itu kadang-kadang bukan otoritasnya. Maka tidak ada yang lebih benar janjinya kecuali janjinya laisa bi amanikum ya, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, bukan seperti angan-angan kosong kalian, demikian juga angan-angan kosongnya ahli kitab. Tetapi siapa yang beramal keburukan pasti akan dibalas karena keburukan itu, dan tidak ada bagi dia selain Allah orang yang melindungi maupun yang menolong. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi dia, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki Pak. Qala Qatadah berkata, Zakarolana anal muslimina wa ahlul kitab. Niki menurut Qatadah, niki wong Islam dan juga orang ahli kitab ini saling membanggakan di antara satu dengan yang lain. Ahli kitab orang Yahudi Nasrani, waqala ahlul kitab berkata, nabiyina qabla nabiyikum, nabiku luwih hebat daripada nabimu. Jarine wong Yahudi Nasrani. Soalnya apa? Nabiku teko dhisik daripada nabimu. Nabiyina qabla nabiyikum wa kitabuna qabla kitabikum. Kitab kami datangnya duluan daripada kitab kami. Wa nahnu aula billahi minkum. Karena itulah kami lebih utama di hadapan Allah daripada Allah. Di kita menurut ikilah jenenge wong angan-angan kosong. Wong Yahudi Nasrani ngoten. Orang yang membanggakan nabinya
karepe ngoten Pak. Ora gelem ngamal, ora mau amanu wa amilus sholihat, modal membanggakan nabinya yang hebat, jaminan lebu swarga. Niki Pak, niki jenenge angan-angan kok. Niki Allah fair yang laisa bi amaniyikum. Demikian juga perkara akhirat itu bukan seperti angan-angan kalian orang beriman. Wong Islam dewi yang waqalal muslimuna niki menurut kata. Orang Islam enggak kalah. Nahnu aula billahi minkum. Kami di hadapan Allah lebih baik dari kalian. Nah, wa nabiyina khatamun nabiyyin. Nabi kami penutup para nabi. Wa kitabuna yaqda alal kitabil lati kanat qablahu, dan kitab kami itu menjadi pemutus atas kitab-kitab sebelumnya. Makanya yang hebat kami, bukan kamu. Niki ngenten wong kok membeli janji-janji kosong. Nah niki kathah ngeten iki Pak. Wong Islam melok kelompokku dijamin lebu. Ngoten lho pengikute nggih kathah Pak. Bahkan kadang-kadang bayar piro dijamin swarga. Rumasane kenal kok umur sing jaga swarga. Ngeten iki Pak, enten promo masuk surga instan, Bu. Oh, tentu. Mulane aja gampang awak dhewe niku kebojo, Pak. Gusti Allah mendhawuh nika. Syarat yang mlebu swarga wau kudu walladzina amanu wa amilus sholihat. Pokoknya wong kok menjanjikan surga dengan tanpa iman dan amal soleh, jelas 1000%, Bu. Itu namanya angan-angan kosong. Sapa wae sing janjeni ngene, walaupun labele ya wong sing agama Islam. Itu wae. Masyaallah. Wong nak mlebu swarga syaratnya sitok niku wau iman dan amal saleh. Ya ora sitok loro. Iman la ilaha illallah, amal saleh Muhammadur Rasulullah. Ngene iki. Masyaallah. Gara-gara perdebatan antara orang Islam dengan orang Yahudi Nasrani, inilah turun ayat ini. Fa'anzalallahu laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Tidak seperti angan-angan kalian orang beriman dan angan-angannya orang ahli kitab. Tidak seperti itu. Bahkan kata Allah, siapa yang amal buruk ya pasti dibalas oleh Allah keburukan itu. Dan tidak ada orang yang bisa melindungi dia, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali hanya Allah saja. Ini ngoten. Niku Masya Allah. Diterusnya Pak ni wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa beramal soleh baik laki-laki atau perempuan dan dia seorang mukmin, maka mereka masuk surga, akan masuk surga
dan tidak akan dizalimi barang sedikit pun. Dan ini Pak, ayat sebelumnya menyampaikan begitu, kemudian di tengahnya ayat ini tadi bantahan terhadap angan-angan kosong. Ayat berikutnya dikuatkan lagi oleh Allah. Nak ngamal buruk ya pasti dibalas oleh Allah dengan keburukan, dan tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melindungi dia, siapapun ya iso. Kalau amal yang baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia orang beriman, pasti akan masuk surga dan tidak akan dirolimi sedikit pun. Summa aflaha Allahu hujjatal muslimun ala manna niki ala manna wa ahum min ahlil adyan. Kemudian Allah memenangkan hujahnya darinya orang beriman atas hujahnya orang-orang ahli kitab. Jadi kalau orang beriman, tadi kalau orang Islam juga berhujah seperti itu. Tapi kalau orang mukmin, maka hujahnya orang mukmin ini, wa may ya'mal minas sholihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Syarat ini guna orang beramal soleh dan dia adalah orang mukmin, maka masuk surga. Maka hujah inilah bantahan terhadap keduanya orang Islam yang memiliki angan-angan kosong. Demikian juga angan-angan kosongnya ahli kitab, bahwa masuk surga nggak usah beramal, bahkan maksiat pun juga mlebu swarga. Ya. Dan ini Pak, ya, bantahane niki, ya ini orang beriman, nah adalah yang akan masuk surga, syaratnya harus amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak akan didolimi oleh Allah sedikit pun. Ini bantahannya. Dan Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Maka ini bantahan terhadap atau kemenangan hujah atas orang-orang kafir. Oh, ini terkait itu. Kemudian niki wau terkait maya masuk anjut zabihi. Barang siapa yang beramal buruk, pasti dia akan dibalas keburukan itu. Niki terkait dengan hal yang seperti ini. Ini banyak riwayatnya. Imam Ahmad hadatsana Abdul Wahab bin Atha an Ziyad al-Jassos an Ali bin Zaid an Mujahid an Ibnu Umar qala sami'tu Abu Bakr yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'masu an yujzabihi fid dunya. Niki ngoten. Niki dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beramal buruk, maka ini bagi orang beriman yujzabihi fid dunya, pasti amal buruk itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Dan ini di riwayat yang lain sebelumnya qala Imam Ahmad berkata, hadatsana Abdullah bin Numair hadatsana Ismail al-Azri akhbartu anna Abu Bakar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah kaifa fala bima hadhil ayah laisa bi amalikum wala amali ahli kitab may yamasu an yuzabihi
Wa kullu su'in amilnahu jazaina bihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Abu Bakar alasta tamrohu alasta tamsahu alasta tahzan alasta tasibaka alasta tasibaka al awau qala bala qala wa huwa mimma tujzauna bihi. Dari telah menceritakan dari Abu Bakar bin Abi Zuhair berkata telah menceritakan setelah diceritakan sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami ini bisa selamat? Padahal Allah berfirman bukan masuk surga itu bukan seperti yang diangan-angankan kalian dan diangan-angankan ahli kitab. Tapi barang siapa beramal keburukan pasti akan dibalas keburukan itu. Fakul su'in amilnahu jazaina bihi. Ya Rasulullah, niki sing ngendikan Abu Bakar. Ya Rasulullah, pripun awak dhewe niku saged slamet napa mboten Kanjeng Nabi? Wong kabeh amal buruk itu dibalas oleh Allah. Sedangkan kami tidak terlepas dari amal buruk itu. Coba niki sing ngendikan Abu Bakar. Ya awak dhewe ya napa? Kita ini enggak terlepas dari amal buruk. Mendikan Abu Bakar. Dan amal buruk itu akan dibalas oleh Allah. Maka susah niki Abu Bakar itu mendengar ayat ini susah. Awak dhewe iki ora terlepas dari keburukan, ada amal buruk itu kabeh diwales kali Gusti Allah. Pripun iki Kanjeng Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah mengampuni ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Semoga Allah mengampuni kamu wahai Abu Bakar. Bukankah kamu itu sakit? Bukankah kamu itu capek? Bukankah kamu itu bersedih? Bukankah kamu itu tertimpa musibah, sakit dan lain sebagainya? Maka Abu Bakar menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, bahwa mimma tujzauna bihi, itu adalah bagian dari balasan amal buruk yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin di dunia. Makanya Pak Ibu, yang kesal, yang loro, enten mangkel, sedih, pokoknya itu Pak. Semua yang menimpa dari perkara-perkara yang tidak kita sukai itu, maka itu hakikatnya adalah penghapus dari dosa-dosa kita, balasannya Allah atas perbuatan buruk kita. Niku makanya awak dhewe kesel, kadang di senggrang uang, kadang di semacam-macam nih. Dan ini dianggap baik penghapus dosa. Juga di senggrang uang, iya kon biyen pernah nyenggrang uang, gak krasa lali. Ini bisa berambung. Kalau dirasani uang, iya lepon ya pernah ngerasani uang. Ini uang iman, ini balesani itu bahkan lebih cepat dicepatkan oleh Allah di dunia. Makanya ini wow di riwayat berikutnya, barang siapa yang beramal keburukan maka akan dibalas. Maka Rasulullah bersabda, orang beriman maya masukan yuzabihi di dunia, dibalas oleh Allah di dunia.
Dan ini pun Allah juga jelaskan tidak hanya di ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di ayat yang lain di dalam surat Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang amal baik walaupun sebiji sawi pasti akan melihat balasannya. Siapa yang beramal buruk walaupun sebiji sawi, dia juga akan lihat balasannya. Niki di dalam surat Zalzalah umum, man itu siapa saja yang beramal baik pasti dibalas oleh, yang amal buruk ya pasti dibalas oleh. Nah, orang beriman Pak, balasan kebaikan itu ini Pak, balasannya di dunia sampai di akhirat. Amal buruk dibalas oleh Allah di dunia. Tandanya orang yang dicintai oleh Allah itu. Nah, amal buruk itu dibalas di dunia sehingga di akhirat sudah bersih dari dosa. Tapi kalau kafir, ya ini Pak, amal buruk balasannya nanti ditunda di akhirat. Makanya jauh kaget orang di maksiat duit ditambah. Soalnya apa? Ini mungkin diembek-embek di dalam jahanam buat selama-lamanya. Nah, amal baik kaget disegerakan di dunia balasannya. Nah, wong kafir, orang yang ingkar kepada Allah, ini amal buruk ditunda di akhirat, amal baik disegerakan di dunia. Wali aneh orang beriman. Nah, amal buruk ini segerakan oleh Allah balasannya di dunia. Amal baik nanti akan disimpan oleh Allah dan akan dibalas di akhirat. Itu Masya Allah. Bon, ini adalah sahabat itu luar biasa Pak. Ini banyak riwayat mendengar ayat ini merasa berat sekali. Qala Abdullah bin Umar, unzurul makan alladhi fihi Abdullah bin Zubair masruban fala tamurun alihi. Qala fasahamal gulamu faida Abdullah bin Umar yang dulu ila ibn Zubair faqala yaghfirullahu laka salasan amallahi ma'alimtuka illa sawaman qawaman wa salam lirrahimi amallahi inni la arju masawi ma'asobat Allah yu'adzibuka Allahu ba'da. Qala summa sabata ilayya faqala sami'tu Abu Bakr Siddiq yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyhur di dunia yudzabi. Iki ngoten. Mungkin cerita dari Ali bin Zaid, dari Imam Mujahid berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, lihatlah kepada tempat di mana Abdullah bin Zubair itu dihukum salib. Fala tamurunna alaihi, janganlah kamu berjalan melewatinya. Qala fasamal ulam, maka ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, emangnya kenapa? Maka faida Abdullah bin Umar yang dulu ila ibn Zubair, maka dia katakan dulu kepada pemuda tadi, di sini Abdullah bin Zubair itu dulu disalib, dihukum salib. Kemudian
aku memandangi jenazahnya Abdullah bin Zubair. Faqala, maka berkata Ibnu Umar berkata, yaghfirullahu laka, semoga Allah mengampunimu 3 kali. Ya, Abdullah bin Zubair niku soalnya tidak setuju dengan kekhalifahan Muawiyah, lanjut kekhalifahannya anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Akhirnya membuat kekhalifahan sendiri di Mekah. Padahal Abdullah bin Zubair itu wali ini ya. Makanya kalau orang melawan kekhalifahan, ya akhirnya dihukum seperti itu. Ini pun dibahas. Nah, wong sing melawan pemerintah, fa'im balot ihdahuma faqatilul lati tabghi, maka hukumannya adalah dipancung. Setelah dipancung, jenazahnya disalib, ya, dimandikan, dikafani, terus jenazahnya disalib. Itu sing benar sih tenang. Ya, Allah yang Maha Tahu. Itu sisi kelam dahulu ini. Makanya ini hati-hati. Sahabat itu kelasir wali, tapi nawis urusan politik jadi ruwet. Kelasir wali mawon nak dolanan politik jadi ruwet. Oh, momennya kelasnya awake dhewe. Saya akan menceburkan di sana, saya mau perbaiki preketek katut ini seolah-olah. Lupa cara mlebu nggih saya, memang boten mlebu ya tambah ruwet ngoten nggih. Tapi jenengan jangan berangan-angan kosong. Ya kalau ikhtiar ya monggo silakan. Maka Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar melihat jenazahnya ya Abdullah bin Zubair yang disalib, maka Ibnu Umar berkata, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu. Sesungguhnya demi Allah, tidaklah yang aku ketahui kepadamu, wahai Abdullah, kecuali engkau adalah sawaman, orang yang ahli puasa, qawaman, orang yang ahli tahajud. Yang aku ketahui engkau, wahai Abdullah bin Zubair, engkau itu adalah ahli puasa, ahli tahajud, wa sholal lirrahim, dan ahli silaturahim. Amma wallahi inni la arju ma'a masawi. Ini Pak. Sesungguhnya aku itu pengen memiliki amal seperti amal panjenengan. Maka tidaklah musibah yang tertimpa kepadamu ini masobat Allah yu'adzibakallahu ba'daha. Ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah kepadamu supaya Allah tidak mengazabmu kelak di akhirat. Masya Allah. Kemudian beliau berpaling kepada pemuda tadi. Kemudian berkata, aku mendengar Abu Bakar Siddiq berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa beramal buruk di dunia pasti yudzabihi, nanti akan dibalas oleh Allah di dunia. Wong iman pana amal buruk balasannya disegerakan di dunia. Nah, wong kafir amal baik kebaikannya segera dibalas di dunia. Masya Allah. Makanya kenapa ikhlas, sabar, ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masu an yujabihi fid dunya wal akhirah tsumma qala na'lamuhu yarwi min az-zubar illa man hadzal wajh. Di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang beramal buruk maka akan dibalas di dunia dan di akhirat. Kalau umum, secara umum, barang siapa yang beramal buruk pasti dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini statement umum. Tapi kalau statement khususnya, nah orang beriman niku disegerakan dosa itu dibalas di dunia. Nah orang kafir yang disegerakan adalah pahalanya. Iku kan. Hadatsana Musa bin Abdullah hadatsana Maula bin Sibah qala sami'tu Ibnu Umar yuhaddisu an Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala hadhihi ayyama sujan su'an yuzabihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar ala aqra'aka ayatan anzaltu alayya. Qultu bala ya Rasulullah qala faqra'aniha fala a'lamu illa anni qad wajadtu inqisaman fi dhuhri hatta tamadi tulah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ya Bakar qultu biya anta wa ya Rasul wa inna lam ya'masu'an wa inna la majzuna bi kulli su'in amilna. Faqala Rasulullah sama anta Abu Bakr wa sahabakal mu'minuna fa innakum tujzauna bi dzalika fid dunya hatta taqullahu laisa lakum dhunuban wa amal aqaluna wa yajma'u dzalika lahum hatta yujzau bihi yaumal qiyamah. Jadi ketika ayat tadi maya masuk andil zabihi walayatil min dunillahi waliyawala nasiro, ini Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini, saya bacakan kepada kamu ayat yang barusan dulu. Maka Abu Bakar menjawab, silahkan ya Rasulullah, monggo. Maka Kanjeng Nabi membacakan maya masu'an wa yujzabihi ila akhirih. Niki ngoten. Wala alhamdulillah ani qad wajatu inqisaman fi dhuhri. Maka pada saat itu Abu Bakar itu lagi loro jengkek, loro nomor itu boyoke niku lagi nyeri kirangan zaman biyen pokoke loro boyoke niku sakit nyeri ngoten. Lah pas turun ayat niki lah ngoten. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar? Soalnya kan kalau meringis-meringis ngoten. Maka bi abi anta wa ummi kutubus engkau dengan ibu bapakku ya Rasulullah. Maka wa in alam yang masukan ini mungkin ya Rasulullah karena saya amal buruk sehingga Allah membalas saya dengan balasan seperti ini. Jadi kami diberikan sakit. Ini tidak lain karena amal buruk saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar dan semua sahabatmu yakni orang beriman, maka kalian semua akan dibalas atas perbuatan buruk kalian di dunia sehingga nanti berjumpa dengan Allah tidak ada dosa bagi kamu. Makanya nek lara awak dhewe syukur awak kesel jarem urip soro niku masyaallah syukuran. Soalnya nopo niku kangge nebus semua dosa-dosa kita. Dan iki Pak.
Wa ma'amaruna fa'isnu dzalika lam hatta yuzana bihi yaumil qiyamah, sedangkan orang lain yakni orang kafir semua amal buruk-buruknya itu tidak dibalas di dunia tetapi dibalas kelak di akhirat. Nauzubillah ini dari makanya Pak, Masya Allah, maka semua kesakitan sakit tadi hanya di dunia. Nggak enteng. Lah nggih makane pun niki luwih enteng balesan ning donya daripada balesan di akhirat. Pun ngoten nggih. Makane awak dhewe nek enten kesusahan, bingung, lara, kadang-kadang masalah, wis disengeni wong sembarang ngoten itu semua kangge menggugurkan dosa-dosa kita sehingga nanti kita menghadap Allah sudah tidak punya dosa. Ngoten mawon. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.